Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari kelompok 10 yang mana tentang bakat, minat, dan gaya belajar atau bisa disebut dengan learning styles. Oke, latar belakang ialah setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda dengan siswa lainnya. Karakteristik siswa berhubungan langsung dengan hasil belajarnya. Nah, antara lain kecerdasan, bakat, motivasi, kelas sosial, tingkat aspirasi, persepsi, dan sikap. Setiap siswa juga memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi abstraksi, memecahkan masalah, dan belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda sehingga dalam menerima, mengolah, dan mengingat informasi yang diperoleh juga berbeda. Memasuki pembahasan yang mana terdiri dari pengertian minat, pengertian bakat, dan pengertian gaya belajar. Bakat adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Maksudnya adalah bahwa setiap individu memiliki potensi dan kecakapan yang berbeda-beda. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa bakat juga akan mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Jika bahan atau materi pelajaran yang dipelajari oleh siswa tidak sesuai dengan bakatnya, maka siswa itu akan mengalami kesulitan belajar dan akan berdampak pada prestasi dan kemampuan guru dalam mengatasinya. Bakat merupakan kemampuan seseorang secara alamiah yang masih perlu dilatih dan dikembangkan agar kemampuan itu dapat terwujud secara maksimal. Adapun minat adalah perhatian, kesukaan, keinginan, atau kecenderungan hati terhadap sesuatu. Sedangkan pengertian minat secara istilah telah banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya yang dikemukakan oleh Hilgan yang dikutip oleh Slameto menyatakan, interest is persistent tendency to pay attention and enjoy some activity and content. Minat merupakan salah satu aspek psikis yang dapat mendorong manusia mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki minat terhadap satu objek cenderung memberikan perhatian atau merasa senang yang lebih besar kepada objek tersebut. Namun, apabila objek tersebut tidak menimbulkan rasa senang, maka orang itu tidak akan memiliki minat atas objek tersebut. Oleh karena itu, tinggi rendahnya perhatian atau rasa senang seseorang terhadap objek dipengaruhi oleh tinggi rendahnya minat seseorang tersebut. Oke, memasuki pengertian gaya belajar, yang mana gaya belajar ini terdiri dari kata gaya dan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya adalah tingkah laku, gerak-gerik, dan sikap. Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau menuntut ilmu. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, kesimpulannya adalah bakat merupakan kemampuan seseorang secara alamiah yang masih perlu dilatih dan dikembangkan agar kemampuan itu dapat terwujud secara maksimal. Dan tidak lupa, setiap individu itu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Ada yang berbakat di dunia seni, bakat dalam bidang statistik, bidang olahraga, dan lain-lain. Sedangkan minat merupakan salah satu aspek psikis yang dapat mendorong manusia mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki minat terhadap satu objek cenderung memberikan perhatian atau merasa senang yang lebih besar kepada objek tersebut. Sedangkan gaya belajar terdiri dari kata gaya dan belajar, yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya adalah tingkah laku, gerak-gerik, dan sikap. Ada 3 gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestik. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak. Sampai dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.